Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini untuk minggu pertama dan kedua bulan Maret 2025 ini. Ya, sebelum kita mulai persiapan kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali mempersiapkan diri kami untuk mengajar anak-anak-Mu di bulan Maret yang akan datang pada minggu pertama dan kedua. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan ini dari awal hingga akhir. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan, kita akan melihat bahan untuk bulan Maret minggu pertama, tanggal 2 Maret. Hari minggunya Maret tuh sama kayak hari minggu, tanggalnya sama kayak hari minggunya bulan Februari, cuma beda 1 minggu aja gitu ya. Beda ada di minggu kelima aja tanggalnya. Ya, untuk tanggal 2 Maret, temanya bagi tak ada yang mustahil bagi Yesus. Bacaannya pasti sangat mind blown untuk semua kelas ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Tapi tenang aja rekan-rekan semua, karena kita tidak akan membaca 44 ayatnya secara simultan gitu ya. Bahan yang kita pakai saya sudah coba potong-potong ya, dipotong di korting tapi tidak mengurangi esensi. Yang akan kita pakai adalah Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjut dengan ayat 40 sampai dengan 44 ya. Jadi yang kita baca itu saja untuk di kelas maupun juga untuk persiapan ini. Nah, saya butuh 2 orang sukarelawan atau sukarelawati. Ayat 1 sampai dengan ayat 5, siapa yang mau baca? 1 orang. Ayat 1 sampai 5, ayo. Adakah yang dengan rela hati dan tanpa paksaan ingin membacakannya? Oke, siap. Kasih Berayu. Orang kedua, ayat 40 sampai 44. Silakan. 40 sampai 44. 1 orang lagi. Siapa kira-kira? Yuk. Sam, saya baca tapi lewat HP karena saya di kampung nggak ada Alkitab ya. Siap Bu. Ini saya udah cek kata-katanya aman sih. Yang dia, jadi dia nggak kemana-mana ya. Oke, siap Bu. Terima kasih. Baik, silakan Bu Rahayu ayat 1 sampai ayat 5. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, dari Betania, kampung Maria dan saudaranya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Yesus mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Silakan Bu Marcel. Bentar Pak, saya cari dulu. Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras,
Lazarus, marilah keluar. Ayat 44, orang yang telah mati itu keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bu Marcel dan juga Bu Rahayu. Baik rekan-rekan, ini bacaan yang boleh dikatakan bacaan yang nggak asing buat kita. Bacaan yang ya setiap orang tahu lah bacaan ini gitu ya, tentang Lazarus yang dibangkitkan. Tapi kalau kita menelisik rekan-rekan pembacaan ini, apalagi dia kaitkan dengan tidak ada yang mustahil bagi Yesus, ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan pun kadang-kadang mendelay jawabannya untuk menunjukkan kemuliaannya. Di mana poin-poin delay itu? Poinnya ada di bagian-bagian yang kita tidak jadikan pembacaan. Yang pertama adalah ketika dikatakan di ayat 5, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Kembali lagi ke Yudea. Sebuah momen di mana Yesus mengajak para muridnya kembali ke Yudea untuk untuk menjumpai Lazarus. Membuat murid-muridnya bingung karena dia hampir saja dirajam batu di sana, tapi dia mau balik. Nah, Yesus dalam bagian ini dia juga mengatakan ketika hendak menggemparkan para muridnya itu, dia juga mengatakan sesuatu yang unik. Karena apa? Karena dia mengatakan tertidur. Ya, jikalau ia tertidur maka ia akan sembuh. Tetapi Yesus tahu bahwa ketika Lazarus tertidur itu tidak sembuh, tetapi ia akan mati. Nah, di dalam bagian ini Yesus pun terang-terangan ngomong, Lazarus sudah mati tapi aku bersuka cita. Ya. Dan Yesus tidak langsung berangkat setelah ia mendengar kabar bahwa Lazarus itu sakit dan sakitnya keras. Dia masih menunda beberapa hari sampai ketika Lazarus itu dikuburkan. Berarti ada jeda waktu yang cukup panjang. Mungkin 2-3 ditambah perjalanan 4 hari. Jadi ketika Yesus sampai di sana, maka kubur itu sudah tertutup. Berarti sudah di atas 3 hari. Di atas 3 hari dan sudah tertutup, sudah dikafani dan orang-orang sudah tidak berharap apa-apa. Tetapi disinilah Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, bahwa ia sanggup menjalankan atau bahkan menghadirkan segala sesuatu. Di mana kematian pun tidak dapat menghalangi kuasanya. Dan sisanya apa yang terjadi? Sisanya adalah sejarah. Lazarus dibangkitkan. Orang yang mati itu keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan. Kalau ini terjadi hari ini, Bapak Ibu Saudari, mungkin apalagi di GKI Cicurug, tinggal saya di situ. Ya, tinggal saya sama beberapa orang yang ini ada fenomena apa gitu ya. Yang lain udah pada kabur semua. Karena apa? Karena kalau kita lihat deskripsinya di sini dengan jelas. Orang yang telah mati itu keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, mukanya tertutup dengan kain peluh. Mirip kejadian di film-film mumi, film-film horor. Ya. Dan kalau Bapak Ibu suka nonton film horor, sering nonton film horor, ngelihat kejadian ini real, opsinya 2. Antara lari atau pingsan. Makanya saya katakan, ya kalau saya yang ngelihat ini mungkin saya akan bingung gitu ya. Kok bisa bangun lagi? Ya, kenapa dia bangun lagi? Udah mati bangun lagi. Kenapa bisa terjadi demikian? Sebuah hal yang aneh, tidak masuk di akal, tetapi melalui hal yang unik itu, hal yang aneh itu, yang tidak masuk di akal, bahkan menurut sebagian orang menyeramkan itu, Tuhan bekerja. Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Pertanyaannya siapa yang mau ngebukain? Paling tinggal sedikit orang yang takjub akan peristiwa itu. Tapi ketakjuban itu membuat sensasi yang besar. Yang menunjukkan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada yang mustahil baginya.
Apa yang mau kita ajarkan melalui kisah ini kepada anak-anak? Nah, melalui kisah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau mengajarkan kepada anak-anak bahwa kita harus mengandalkan Tuhan secara penuh. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Ketika kita mau terus meminta, ketika kita terus mau berkomunikasi di dalam doa, di dalam perenungan firman, pembacaan firman, dan ketika kita benar-benar berharap akan pertolongan Tuhan sambil melakukan pekerjaan kita. Yesus bukannya tidak takut ketika harus kembali ke Yudea. Tetapi apa? Dia harus kembali ke sana untuk melanjutkan atau menunjukkan karya pekerjaan Allah. Bukannya Yesus tidak takut. Dia juga hitung-hitungan. Makanya dia mendelay beberapa hari itu supaya Lazarus sudah mati dan sudah dikuburkan. Sudah tidak terlalu ramai. Riak-riak konfliknya sudah tidak sebesar yang mungkin disangkakan para murid. Tetapi melalui hal itu, Tuhan juga bekerja menunjukkan kuasanya. Nah, kita mau mengajarkan anak-anak seperti itu. Ketika kita mungkin pada saat ini belum merasakan pertolongan Tuhan, jangan kecewa. Karena mungkin memang Tuhan sengaja mendelay itu. Untuk apa? Menguji keimanan kita, mengetes, bahkan meningkatkan, menaikkan keimanan kita kepada Tuhan. Dan mendorong kita untuk melihat hal yang lain. Jangan-jangan karena kita terfokus menantikan hanya menantikan pertolongan Tuhan, kita lupa ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Ada PR di rumah, ada pekerjaan-pekerjaan yang lain harus dilakukan. Kita lupa karena menunggu itu aja fokusnya. Nah, Tuhan juga mau mengajak kita untuk apa? Walaupun kita menunggu penggenapan kuasa Tuhan, kita pun harus terus mengerjakan pekerjaan kita. Karena Tuhan bisa bekerja menolong kita lewat apa saja. Tidak perlu ia datang, ia petentang-petenteng bahasa Betawinya gitu ya Bapak Ibu, untuk menunjukkan kuasanya, tapi dia bisa menolong kita lewat berbagai cara. Ketika kita bekerja pun, dia bisa menunjukkan pertolongannya. Nah, hal inilah yang semakin dinyatakan dalam ayat hafalan kita, Yohanes 11 ayatnya yang ke-25, di mana dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Untuk semua kelas ayat hafalannya ini, tinggal disesuaikan dengan versi TB2. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait bahan, dan juga ayat hafalan, serta ini ada lagu-lagu pendukungnya. Silakan kalau ada pertanyaan rekan-rekan. Pak, yang kelas kecil itu prolognya apa, Pak? Yang kelas kecil tuh ini sih. Tuh. Main sulap. Jadi kok buset. Oh iya, oke. Oke, kalau sudah aman, diingat lagi ya rekan-rekan, bacaan Alkitabnya itu dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 5, dilanjut 40 sampai dengan 44. Lalu ayat hafalannya Yohanes 11 ayat 25, tinggal disesuaikan dengan TB2. Lalu untuk lagu-lagu pendukungnya bisa dilihat di sini, gitu ya. Nah, untuk aktivitasnya rekan-rekan semua, aktivitasnya itu untuk yang kelas Daniel sampai dengan Esther, karena guru-gurunya sudah bermain sulap, maka aktivitasnya yang seperti ini, ya. Kasih jawaban yang benar, kasih reward setiap mereka menjawab jawaban yang benar, ya. Bisa boneka kecil, kue jangan, stiker boleh, ya. Boneka kecil kalau punya sok mah enggak. Ya, nanti anak minta maju ke depan satu persatu, ya, bagian referen lagu itu bisa, atau menjawab, atau yang nomor 2 ini nggak usah, tapi yang nomor 1 aja, gitu ya, supaya menolong mereka untuk bersemangat di mendengarkan cerita. Daniel sampai Esther seperti itu. Untuk Daud sampai dengan Daud sampai dengan Musa, aktivitasnya ini
seperti ini gitu ya, menolong anak untuk semakin mengenal Tuhan dan juga menyandarkan diri pada Tuhan. Bisa dibagikan kertas untuk menjadi catatan kecil setiap hari selama seminggu. Nanti minggu depan dikumpul gitu ya. Ini untuk aktivitasnya rekan-rekan. Ini baru satu aktivitas selain aktivitas pendamping yang harus dikerjakan di semua kelas. Ya, nanti saya akan spill aktivitasnya apa. Ya. Ini yang Daud sampai Musa, tadi di atas yang Daniel sampai dengan Esther. Gimana aktivitasnya Bapak Ibu Saudari? Sebelum saya kasih aktivitas yang tambahan, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada respon, ya, Ci, gimana sih? Kalau yang aku pertanyaannya sesuai dengan cerita kan? Sesuai cerita aja, Ci. Sesuai cerita, Ci, bener. Ada lagi? Ini yang Daniel sampai Esther. Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk aktivitas ini, saya anggap semuanya menerima dengan lapang dada. Berarti untuk minggu ini, karena berkaitan di tanggal 2 Maret, ada aktivitas tambahan. Apa aktivitas tambahannya? Karena tanggal 2 Maret itu sudah mau memasuki Prapaskah, rekan-rekan. Celengan paling ya, Pak. Enakan mau gimana nih, Bu? Kalau celengan kayaknya nggak tahu nih pada bikin nggak nih. Kalau saya tadi mikirnya mau pakai amplop. Amplopnya udah disiapin soalnya. Udah tinggal dibagiin tanggal 2. Gimana? Mau celengan atau mau amplop yang udah jadi? Amplop aja deh Pak kayaknya. Ya, udah ada tanggalnya. Amplopnya udah dibikinin. Mas David dan tim desain dari panitia juga udah bikin ini modelnya cukup bagus sekali gitu ya Bapak Ibu. Seperti ini kurang lebih. Ada goanya di tengah gitu ya. Mantap lah pokoknya. Kalau yang di umum mulai minggu ini udah bisa lihat amplopnya. Nah, untuk di sekolah minggu saya pikir mulai tanggal 2 saya koordinasi juga udah sama David untuk disediakan amplopnya. Tolong dibagikan. Itu aktivitas tambahannya rekan-rekan. Di situ ada tulisannya. Mohon amplop ini diisi dan dikumpulkan tanggal 20 April 2025. Jadi apa? Diisinya mulai tanggal 5 tiap hari deh tuh, tanggal 5 sampai tanggal 20. Tanggal 20 dikumpulin. Dikumpulinnya kemana? Bisa ya kalau sekolah minggu ke sekolah minggu di kebaktiannya, nanti diserahkan ke seberang. Tolong diinfokan juga Bapak Ibu Saudari, aksi puasa Paskah ini dana yang terkumpul untuk apa? Untuk membeli kelengkapan, salah satunya untuk kelengkapan sekolah minggu, pengeras suara, lalu juga untuk di remaja nanti kita mungkin bisa pengadaan bangku. Kalau ada lebih kita bisa beli keyboard, karena keyboardnya remaja sudah hancur lebur gitu ya. Ya mudah-mudahan siaran ini bisa didengar oleh banyak orang dan ada yang mau menyumbangkan keyboard gitu ya. Keyboard udah nggak bagus, istilahnya udah nggak bisa nyala LCD-nya, walaupun masih bisa bunyi tapi LCD-nya udah nggak bisa nyala. Kita mau pengadaan kursi tambahan buat remaja karena jumlah remaja makin banyak dari hari ke hari, dan juga untuk sekolah minggu kita mau beli pengeras suara khususnya untuk kelas Daniel gitu ya, yang minta-minta ada wireless supaya suaranya terdengar dari sisi barat sampai sisi timur gitu ya, juga untuk di kelas-kelas lain. Nah, itu tolong ditekankan rekan-rekan kepada orang tua murid maupun para muridnya. Jadi diisi amplopnya setiap hari mulai tanggal 5, dikumpul tanggal 20 begitu ya, berbarengan dengan Paskah. Mulai minggu ini tolong dibagikan. Videonya nanti nyusul. Belum selesai diedit soalnya videonya, masih dikerjakan. Itu aja mungkin rekan-rekan. Ada lagi tambahan? Oke, kalau nggak ada tambahan kita akan lanjut ke minggu depan, Bapak Ibu Saudari sekalian. Di mana minggu depan itu bahannya cuma satu. Ya, dan bahan tanggal 9 Maret dengan tema siap menjadi anak Tuhan. Bacaan dari Matius 26 ayat 6 sampai dengan 13 gitu ya, tentang Yesus diurapi.
Saya butuh satu orang sukarelawan atau sukarelawati untuk membacakan bagian firman Tuhan ini. Silakan rekan-rekan. Sok mangga. Satu Matius orang. 6 ayat berapa, Pak? Kan, Bu Sri. Matius 6 ayat berapa, Pak? Matius 25 ayat 6 sampai 13. Matius 25. Balik. Matius 26 juga, Pak. 26, sorry. Bener kan Matius udah 26 ayat. Waduh, bentar. Saya harus ngecek dulu, takutnya salah nih. Matius 26 ayat 6 sampai 13. 6 sampai 13. Iya, Yesus diurapi, bener sih. Ininya bener sih. Ya, silakan. Bu Sri, sok mangga. Ya. 26. Matius 26 ayat 6 sampai 13 ya, Pak. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon, penderita sakit kulit yang menajiskan, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat hal itu, murid-murid marah dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Sebab orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan diceritakan juga untuk pengingat dia." Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih, Bu Sri. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bacaan yang, ya, kalau bicara tentang Yudas Iskariot, kita ingatlah bagian ini gitu ya. Nah, dalam bagian ini, kalau kita lihat, ini merupakan peristiwa yang terjadi setelah Yesus mempersiapkan para murid dengan khotbah-khotbah tentang akhir zaman. Dari 24 sampai 25. Dan juga setelah ia memberitahukan tentang penderitaan yang ia alami. Nah, tapi dalam bagian ini secara khusus kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan para murid untuk mempersiapkan diri kepada mereka. Lewat apa? Kehadiran seorang perempuan. Tidak dijelaskan. Memang perempuannya bisa kita lihat siapa identitasnya di dalam bacaan minggu kemarin. Tapi kalau kita lihat dalam Matius ini justru yang dispesifikan apa? Spesifikan adalah rumah Simon. Simon yang mana? Simon yang menderita sakit kulit yang menajiskan. Apa itu sakit kulit yang menajiskan? Tidak lain tidak bukan adalah penyakit kusta. Penyakit kusta, penyakit yang apa ya, boleh dikatakan pada saat itu menjadi momok. Ya, tidak hanya ya kayak COVID kemarin gitu ya, jadi momok, jadi aib, wah banyak lah pokoknya. Zaman itu ya kusta gitu ya. Nah, di dalam momen itu kalau kita lihat kenapa Tuhan datang kepada Simon si kusta? Karena Bapak Ibu sebenarnya panggilan Simon si kusta ini adalah ditujukan kepada orang yang pernah mengalami sakit kusta. Saat itu sudah sembuh orang ini, ya. Orang-orang sudah berani mendekat ke rumahnya, tapi karena dia pernah mengalami kusta, dibilanglah jadi Simon si kusta. Kayak dulu mungkin dibilang si ini yang COVID gitu, yang kena COVID. Nah, udah langsung ketahuan dengan dua nama yang sama, oh orangnya yang ini gitu ya. Nah, ini Simon yang pernah mengalami sakit kusta yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Di mana ia setelah mendapatkan kesembuhan, ia menyediakan tempat bagi Tuhan Yesus dan para muridnya. Datanglah seorang perempuan yang memecahkan minyak mahal. Kemungkinan minyaknya adalah minyak narwastu, sebuah minyak yang diperoleh lewat dua cara. Yang pertama adalah dengan membeli, ya, yang harga yang sangat mahal, atau yang kedua membuat sendiri, karena biasanya minyak wangi itu atau minyak narwastu yang harganya mahal itu dipakai untuk
acara-acara orang Yahudi, acara-acara khusus. Bagi perempuan dalam masyarakat Yahudi secara khusus minyak tersebut dipakai untuk pernikahan. Sehingga ada penafsir yang mengatakan begini, ketika sang perempuan itu mencurahkan minyak yang mahal, menggosok kaki Yesus dengan rambutnya, sebenarnya dia mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Mempercayakan hidupnya, menyerahkan hidupnya, simbol penyerahan masa depan. Karena apa? Karena minyak narwastu yang pertama begitu mahal, kalau dia tidak sanggup maka dia harus membuat, dan membuatnya bukan perkara yang mudah. Sehingga ketika minyak itu diberikan, maka sebenarnya ia mempercayakan masa depannya kepada Yesus. Nah, dalam kesempatan itulah ada murid-murid yang marah. Karena apa? Mereka melihat ini pemborosan. Ya. Ini pemborosan, ngapain sih? Seperti ini kok lebay sekali. Zaman sekarang pemborosan itu kesannya lebih ke arah lebay. Kok lebay sekali? Untuk apa kegiatan ini? Kan itu bisa dijual. Minyak, uangnya diberikan pada orang-orang miskin. Seolah-olah memperjuangkan nasib orang miskin. Tapi apa? Nyatanya tidak. Ini terjadilah sampai hari ini. Orang yang katanya warrior itu, justice warrior itu, terkadang mereka itu sebenarnya ada yang beberapa yang mungkin mementingkan kepentingan pribadinya. Karena apa? Seorang ahli mengatakan, kalau seseorang memperjuangkan sesuatu, tidak mungkin itu tidak terdistorsi. Artinya apa? Tidak mungkin itu benar-benar 100% murni untuk memperjuangkan orang tersebut. Yang 100% murni hanya Tuhan. Ya. Dan juga air minum yang pabriknya dekat Cicurug itu, yang iklannya kayak gitu sekarang. Hanya Tuhanlah yang 100% memperjuangkan kehendak Allah, memperjuangkan kehendaknya untuk keselamatan manusia. Kalau manusia memperjuangkan sesuatu, pasti ada udang di balik rempeyeknya. Saya pernah nonton satu film yang diambil dari kisah nyata seorang lawyer. Dia memperjuangkan kehidupan masyarakat yang kena pencemaran di Amerika. Ya. Kenapa dia memperjuangkan itu? Karena dia lihat, wah kalau saya tuntut perusahaan ini saya bakal untung gede. Dan dia akhirnya sampai bertaruh menghabiskan hartanya untuk itu. Yang didapat apa? Utangnya makin banyak, ditinggalkan istrinya. Walaupun dapat exposure, tapi apa? Dia kalah di persidangan. Tidak cukup kuat bukti ternyata. Dan baru bertahun-tahun setelahnya, warga itu dengan lawyer yang lebih baik, mereka menang. Karena apa? Karena ini inisiatif warga, bukan inisiatif si ahli hukum tadi yang boleh dibilang serakah untuk dirinya sendiri. Sama seperti para murid ini, kesannya baik, tapi apa? Mereka mencari keuntungan diri sendiri sebenarnya. Makanya ada 10 Yesus ngomong, di situ dikatakan oleh Matius, Yesus mengetahui pikiran mereka dan mengatakan, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik. Sederhananya rekan-rekan, Tuhan Yesus itu ngomong, ya kalau tindakan baik ngapain kamu yang pusing gitu loh. Ya orang itu tindakan baik kok. Dan buat saya itu tidak bermasalah, kenapa jadi kamu yang mempermasalahkan? Toh bukan kamu yang mendapatkan minyak itu. Apa kamu mau dapat minyak seperti itu? Mendapatkan perlakuan kehormatan seperti itu? Dalam kalimat ini Yesus sedikit-sedikit menyikat juga para muridnya yang ngomong itu. Selain di satu sisi Yesus ngomong, kita bisa maknai sebagai, nggak usah pusingin lah. Toh dia yang melakukan, dia yang pengen seperti itu. Dan di sisi yang kedua, Tuhan Yesus juga nyikat para murid yang, kamu pengen kayak saya? Kamu iri sama saya? Nah, dua hal ini yang akhirnya membuat para murid menjadi tertegun dan akhirnya, oh iya, salah nih gue. Ya. Karena apa? Tuhan Yesus melihat apa yang dilakukan perempuan tadi sebagai iman percayanya. Melakukan sikap yang terbaik. Dan Tuhan tidak mempersoalkan. Tuhan menerima. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak, Bapak Ibu Saudari? Kita mau mengajarkan kepada anak-anak untuk semakin siap menjadi anak Tuhan. Semakin siap menjadi anak Tuhan, berarti kita siap memberikan yang terbaik serta melakukan yang terbaik untuk Tuhan.
Apa yang bisa kita tunjukkan? Yang pertama, sebagai anak Tuhan yang mau memberikan yang terbaik, berarti kita harus siap kehilangan pamor. Kita harus siap tidak dipandang yang utama dalam kehidupan ini. Seperti lagu sekolah minggu, ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembahku di tempat paling belakang. Itu yang harus kita ajarkan. Bahwa menjadi pengikut Kristus bukan untuk mencuri kemuliaan Allah, melainkan untuk memuliakan. Dan yang kedua, kita mau mengajak anak-anak semakin siap lewat apa? Melakukan yang terbaik. Seperti perempuan tadi. Mempercayakan masa depan kepada Tuhan. Kita bukan mempercayakan artinya memasrahkan. Bukan. Tapi apa? Kita bekerja menurut kehendak Tuhan, menurut visinya Tuhan, misinya Tuhan, bukan menurut kita. Sambil kita juga terus bertanya, kenapa Tuhan menaruh hal ini, mempunyai visi ini terhadap kehidupan saya. Itu yang mau kita ajarkan pada anak-anak yang semakin dinyatakan lewat ayat hafalan kita. Ya, untuk kelas Daniel sampai dengan Esther ayat hafalannya yang ini. Ya, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk kelas Daud sampai dengan Musa, yang ini, Kolose 3 ayat 17, nanti tinggal disesuaikan aja dengan yang TB2. Pak, kenapa ini lebih panjang dari biasa? Tema minggu ini Bapak Ibu Saudara-saudari, lebih dari yang biasa. Tuhan Yesus mengajak kita menjadi orang-orang yang melakukan yang lebih dari yang biasa-biasa. Karena kita bukan orang biasa, kita orang luar biasa. Maka ini juga harus kita lakukan di dalam sekolah minggu kita. Itu untuk ayat hafalan, ini lagu pendukungnya juga ada di sini gitu ya. Ini ketahuan nih template-nya belum selesai diketik nih. Judul lagu, link YouTube bila diperlukan nih template nih gitu ya. Nah, bisa diisi lagu yang lain ya. Nah, juga ini lagu-lagunya ada di sini. Nah, terkait untuk ayat hafalan, jadi yang kelas Prateka dan TK tidak dipakai ya, Bapak Ibu yang ini. Kelas yang Daniel Esther pakai yang Kolose 3 ayat 23, kelas Daud sampai dengan Musa, kelas yang Kolose 3 ayat 17 disesuaikan semua dengan TB2. Ayat hafalan sampai dengan bahan materi dan lagu. Ada pertanyaan rekan-rekan, silakan. Aman? Prolognya apa Pak yang kelas kecil? Haleluya. Prolognya main botol, Ci. Tuh. Wah, kayak badut, Ci. Main botol. Nah, ini enggak dong. Sambil pegang botol pualam. Botol pualam itu yang kayak main badut kali ya. Ya pokoknya pakai botol lah. Ada prolognya tuh, Ci. Bisa dibaca nanti di bahannya. Minta didapit besok. Oke, kalau nggak ada lagi rekan-rekan, kita masuk kepada aktivitas. Untuk aktivitasnya, Bapak Ibu Saudari, kita mulai dari kelas Daniel sampai dengan kelas kelas Esther. Aktivitasnya, waduh, ada celengan minggu ini. Waduh. Kalau gitu, aktivitasnya rekan-rekan, kita samakan aja semua kelas. Mengecek yang namanya amplop aksi puasa. Karena kita nggak pakai celengan. Jadi aktivitasnya itu rekan-rekan, dicek up lagi. Supaya apa? Supaya nggak lupa. Belajar dari pengalaman celengan yang lalu, lupa, disuruh bikin. Nah sekarang kita udah bikinin, ada amplopnya, ada tanggalnya, dan kapan harus diisi. Mungkin tanggal 2 juga ada videonya nanti di sana. Jangan sampai nggak diperhatikan gitu ya sama orang-orang sekolah minggu itu. Sama para orang tua yang murid itu ya. Ada videonya di YouTube gitu ya. Di YouTube, ini kita mau nanya, apakah sudah diisi? Sudah mulai diisikah dari tanggal 5 amplopnya, aksi puasanya? Ingat doa adik-adik, karena apa? Ini bentuk komitmen kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan kerelaan berbagi dengan sesama. Sesamanya siapa? Toh kita juga yang akan nikmatin peningkatan fasilitas untuk sekolah minggu dan juga kakak-kakak remaja. Bangkunya nambah, keyboardnya baru, mungkin kalau cukup dapatnya banyak gitu, misalnya Bapak soundnya bisa diperbarui, termasuk juga sekolah minggu nanti kelas Daniel bisa pakai wireless gitu ya. Nanti di kelas-kelas lain bisa pakai mic yang bisa memperbesar suara guru-guru, ada sound systemnya. Nah, itu kita mau coba ingetin kepada
semua anak-anak dan juga kalau ada orang tuanya yang hadir itu termasuk orang tuanya, kita ingetin mereka untuk mau berbagi sekecil apapun itu diisi. Jangan lupa dikembalikan tanggal 20. Aktivitasnya itu untuk semua kelas, rekan-rekan. Ada pertanyaan? Ngerti, Pak. Kenapa, Cik? Ngerti banget. Oke, siap. Ini bukan karena gimana-gimana ya, tapi memang kita sudah menjadi program untuk aksi puasa Paskah. Kita harus gencar ini rekan-rekan aksi puasa Paskahnya dan juga nanti untuk persembahan syukur tahunannya. Karena apa? Karena memang persembahan syukur tahunan dan juga aksi puasa Paskah kita akan dipakai untuk pengadaan barang yang sekiranya tidak dimasukkan dalam program atau mungkin pengadaan yang sifatnya harus dikerjakan dalam waktu dekat namun dengan budget yang begitu besar ya. Karena sebagaimana kita ingat dalam pemaparan kemarin ya kita bersimpatilah pada pemerintah. Pemerintah aja melakukan efisiensi anggaran. Masa kita malah berboros-boros gitu ya. Dalam Alkitab bahkan dikatakan kita harus bijak ya. Jangan kita boros-boros. Ngapain kita boros gitu ya? Untuk sesuatu yang tidak perlu. Ngapain kita boros? Kalau itu untuk kebaikan ya kayak tadi perempuan tadi yang di Alkitab kita itu bukan pemborosan jadinya. Justru itu memberikan yang terbaik. Memang memberi yang terbaik dengan yang pemborosan agak beda tipis Bapak Ibu. Apa bedanya? Gunanya. Kalau pemborosan gunanya apa? Untuk self pride. Ya, untuk kesenangan pribadi. Untuk boleh dikatakan ya apa ya? Ya untuk kayak orang misalkan kenapa kamu beli itu ya senang aja gitu. Tapi kalau memberikan yang terbaik walaupun dia kecil dan sederhana, tapi kalau itu didasari oleh niat yang tulus dan memang dengan rela hati mengatakan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, itu tidak akan menjadi boros. Kenapa? Karena pasti akan ada gunanya. Ya. Nah, kita mau mengajarkan anak-anak melalui aksi puasa itu termasuk juga para orang tuanya untuk apa? Untuk mau memberikan yang terbaik pada Tuhan. Kita juga guru-gurunya didorong untuk melakukan itu, termasuk saya juga akan melakukannya soalnya Bapak Ibu gitu ya. Oke, itu aja mungkin tambahan dari saya, mohon disosialisasikan mulai tanggal 2 amplopnya, nanti bisa minta di David TU untuk amplopnya, untuk contoh desainnya seperti apa Bapak Ibu bisa lihat di minggu ini sudah mulai dibagikan. Untuk guru-guru sekolah minggu mungkin bisa ambil lebih dulu gitu ya, mulai minggu ini amplopnya udah ada di meja penyambutan. Untuk persiapan berikutnya rekan-rekan kita akan persiapan pada tanggal 8 Maret 2025 hari Sabtu jam 7 malam untuk materi minggu ketiga sampai kelima bulan Maret 2025 ini ya. Tanggal 8 kita akan persiapan, saya berikan notes dulu di kalender. Persiapan GSM, jam 7 malam, video conferencing on location GG. Kok GG Kebayoran Baru? Sebentar. Ya. Juga Bapak Ibu tambahan untuk yang kelas Immanuel dan PF Remaja itu persiapannya tanggal 17 Maret hari Senin jam 8 malam seperti biasa. Ya. Untuk yang minggu ketiga sampai minggu kelima kita akan persiapan tanggal 22 Maret. Tanggal 8 Maret 2025 kelas Daniel sampai dengan Musa jam 7 malam hari Sabtu. Itu saja rekan-rekan, ada tambahan lagi sebelum saya tutup persiapan ini? Jangan diingatkan lagi kalau saya sedikit tambahan agar rekan-rekan mengikuti kebaktian umum 1 secara on-site. Kenapa? 1 sebagai bentuk persiapan agar kita tidak datang kita tidak terlambat datang ke sekolah minggu. Yang kedua, sebagai bentuk kita bersama-sama dengan rekan-rekan yang akan melayani yang lain juga untuk mempersiapkan diri dengan mendengarkan firman Tuhan. Biasanya ada aja inspirasi yang bisa kita pakai ketika kita mengajar. Karena setiap bahan ajar pasti memiliki korelasi dengan apa yang dibahas dalam kebaktian umum. Semua itu sudah terkorelasi. Gitu. Ada aja kaitan-kaitannya. Kayak saya, ini besok saya khotbah ketika akan khotbah ke
pemuda dan umum, saya lihat tema pemuda dan umum walaupun temanya beda, bacaannya beda, tapi ada korelasinya di mana ini tentang identitas yang tidak biasa, gitu ya, harus kita lakukan. Itu aja tambahan dari saya. Kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu Saudari, kita akan mengakhiri persiapan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan kami boleh menyelesaikan persiapan kami dari awal hingga selesai. Biarlah ya Tuhan, dalam kelemahan kami Engkau yang menyempurnakan dan semakin menyiapkan kami, supaya kami semakin siap untuk mengajar anak-anak-Mu di minggu-minggu yang akan datang. Berkati juga ya Tuhan persiapan kami untuk pelayanan besok. Keluarga kami mungkin ada yang sakit, ada yang sedang lemah tubuh, atau mereka yang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai. Termasuk rekan-rekan kami yang juga dalam pergumulan, dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan sertai. Biarlah mereka semua berada dalam tangan pemeliharaan-Mu senantiasa. Kami menyerahkan kegiatan kami, kelanjutan hidup kami setelah daripada acara ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, makasih semua. Selamat malam. Ya.